Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kuli Gambar Digital. Di video kali ini, kita bakal membahas bukan sebuah ya, sesuatu yang simpel-simpel aja gitu kan, karena kebetulan ada beberapa orang yang nanya gitu ya. Jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang layer, terus tentang penghapus, dan tentang cara ngewarnain yang bersinar-sinar gitu deh. Oke, jadi mungkin kita mulai dari layer dulu gitu ya. Jadi di sini ada bagian layer gitu. Layer itu adalah apa ya, anggap aja kertas tempat kita gambar gitu. Jadi ini kita biasanya kalau mulai bikin baru itu nanti ada layer 1. Terus di sini ada mode layernya, di sini ada layer efeknya gitu. Nah, jadi biasanya kalau saya layer satunya itu saya kasih warna hijau ini karena nyaman di mata saya gitu buat menggambar dalam jangka waktu yang cukup panjang ketimbang harus ngeliat warna putih. Jadi saya pakai warna hijau yang ini karena lebih enak aja gitu di mata gitu. Nah, jadi di sini ada layer effect, di sini ada mode-mode layernya, di sini ada opacity itu adalah transparansi layernya gitu. Jadi kalau 100% dia full, kalau semakin berkurang sampai 0 dia bakal semakin transparan gitu. Jadi opacity itu transparansi layernya gitu. Jadi kita hapus dulu. Nah, ini ada lock. Jadi misalnya ini ada layer, terus ini layernya kita lock, kita nggak bisa ngegaris apa-apa di layernya. Terus ini ada apa nih, protect the selected layers from painting. Nah, jadi ini juga kayaknya nggak bisa kita goresin gitu, tapi masih bisa kita transform. Nggak bisa juga. Jadi ini sama aja fungsinya gitu ya, buat ngelock layernya. Tapi kalau yang ini buat ngelock transparansi gitu. Jadi misalnya di sini ada putih gitu kan, kita pakai yang lock transparansi ini, kita masih bisa menggambar tapi cuma di pixel yang udah ada isinya gitu. Jadi misalnya kita bikin layer baru itu, ini layernya masih kosong gitu, jadi nggak ada apa-apa gitu kan. Kita bikin garis, terus kita pakai ini transparansi locknya, nanti kita nggak bisa garis selain yang udah kita garis gitu. Jadi kita bisa garisnya cuma di yang udah kita garis kalau kita pakai yang transparansi lock ini. Terus kalau yang ini apa ya? Saya juga nggak pernah pakai yang ini sih. Nah, kalau yang ini kayaknya nggak bisa diapa-apain juga gitu. Kalau yang ini kayaknya kita masih bisa gambar, tapi kita nggak bisa mindahin. Jadi nggak bisa Ctrl T, nggak bisa kita transform, nggak bisa kita pindahin pakai Ctrl drag juga nggak bisa gitu. Jadi ini buat kita masih bisa gambar tapi layernya nggak pindah-pindah gitu, nggak kegerak-gerak gitu kan. Terus yang terakhir ini ada apa nih? Protect the selected layers from modifying. Jadi sama juga nggak bisa diapa-apain. Jadi ini abu-abu semua, nggak bisa kita ganti modenya, nggak bisa diapa-apain. Jadi mungkin ini bagusnya buat line art gitu, layer line art. Jadi supaya bisa masih jadi selection source, terus nggak bisa diapa-apain. Jadi line artnya nggak mungkin keganggu gitu. Nah, terus di bawah sini ada clipping group. Clipping group itu untuk mengklip layer yang ada di bawah sama layer yang di atas. Jadi layer yang di atas kalau kita clipping group, kita pakai warna ini, nah nanti dia bakal keklip sama layer yang di bawah gitu. Jadi bagus buat shading, highlight gitu, atau buat ngedit-ngedit warna gitu kan, biar warna dasarnya itu nggak kerusak, nggak kehambur-hambur gitu. Jadi tinggal clipping group aja, udah deh gitu. Jadi biasanya mungkin bisa dipakai buat ngewarnain yang warnanya banyak gitu. Jadi kita bikin layer clipping nih, jadi kita mungkin di sini kita buat warna kuning doang, terus layer yang lain buat warna biru gitu. Jadi itu fungsinya clipping group ini, buat ngewarnain sesuai layer yang ada di bawahnya gitu, yang diklip. Oke, kita hapus dulu. Terus ini ada selection source. Jadi fungsinya selection source ini, misalnya kita bikin bulat gitu. Nah, bikin bulat, terus kita bikin layer di bawahnya kan. Ini belum ada selection source-nya, kita pakai Magic Wand. Magic Wand ini buat nyeleksi bagian-bagian yang udah ada gambarnya. Nah, ini kita pilih specific layer.
ini kalau belum jadi selection source-nya nanti dia nggak bisa nih tulisannya selection source layer is not specified. Jadi karena belum ada yang jadi selection source layer-nya, jadi dia nggak bisa nyeleksi. Jadi kita selection source, terus kita ininya specified layer. Nah, dia langsung otomatis nyeleksi bagian yang kita klik sesuai yang ada di selection source itu, gitu. Jadi kalau udah, kita jadi bisa gambar sesuai seleksinya gitu. Jadi selection source ini biasanya saya jadiin buat layer line art atau garis rapinya gitu ya. Jadi enak tinggal klik, terus kita pakai bucket tool, kita tumpahin warna gitu buat warna dasar. Jadi berguna banget selection source ini buat ngewarnain gitu. Oke, selanjutnya di sini ada buat new layer. Ini buat bikin layer-layer baru. Terus di sini ada new line work layer. Nah, line work layer ini bedanya sama layer biasa. Dia garisnya itu bisa kita atur-atur lagi gitu. Jadi misalnya kita pakai line work layer, kita bikin garis. Nah, ini garisnya ada titik-titik hijau. Persis apa ya, curve di software vektor kayak Adobe Illustrator atau Corel gitu. Ada garis-garis yang ada hijau-hijau ini bisa kita atur lagi gitu. Jadi habis kita ngegaris, kita tekan Ctrl, nanti ada titik-titik hijaunya, dan kalau kita klik di garisnya itu, kita bisa atur-atur garisnya sesuai yang kita mau gitu. Mungkin untuk tools-toolsnya ya kurang lebih aja sama layer yang biasa, cuma ya itu dia kelebihannya bisa diatur-atur gini. Oke, kita hapus lagi. Nah, terus ini ada bikin folder. Folder ini gunanya buat apa ya, ngerapiin layer-layer aja gitu. Jadi misalnya layer kita udah banyak gitu kan, ada banyak layer, terus kita mau pisahin gitu, bisa kita masukin ke folder. Jadi tinggal diklik, tinggal kita drag ke dalam foldernya, nanti dia langsung masuk. Jadi lebih rapi aja gitu. Jadi misalnya ini folder misalnya kepala gitu, terus kita bikin layer baru lagi, terus bikin layer-layer di dalamnya, terus mungkin kita bikin badan gitu buat kepisah kan, jadinya lebih terorganisir gitu, jadi lebih rapi. Terus di sini ada apa? Di sini ada buat perspective rulers. Jadi di sini ada fitur penggarisnya gitu di Sai 2. Kalau di Sai 1 rasanya belum ada. Jadi di sini ada one point perspective ruler gitu. Kita jadi bisa bikin garis-garis perspektif, udah dibantu sama penggarisnya. Jadi enak banget gitu kalau kita mau bikin garis perspektif, ada yang 1 titik, 2 titik, 3 titik, 2 titik. Ini bedanya apa ya? Tunggu, kita lihat dulu. Ini yang di atas dan ini yang di bawah. Oh, jadi yang ini kayak grid gitu ya. Tapi ya mungkin perspektif itu di video yang lain aja karena cukup panjang juga urusan perspektif gitu ya. Jadi intinya di sini buat bikin layer penggaris gitu, buat bantu kita bikin titik-titik perspektif. Dan yang paling membantu itu di Sai 2 itu ya ini ada symmetric ruler. Susah juga ngomong ruler ya. Symmetric ruler. Jadi kalau udah ada penggaris yang simetri ini, kita bikin layer terus otomatis jadi ada di sebelahnya gitu. Jadi ya kayak fitur mirror lah gitu. Jadi kita tinggal gambar sisi sebelahnya, nanti otomatis yang sebelahnya kegambar juga. Jadi sangat-sangat membantu gitu kalau kita memang suka menggambar atau mendesain sesuatu yang simetris gitu. Kemudian di sini ada layer mask. Nah, layer mask ini kalau kita klik, nah nanti di sebelah sini ada kayak layer baru. Nah, ini mask itu apa ya bahasa Indonesia yang cocok ya? Sebenarnya kan topeng gitu ya, atau masker gitu ya, Mas. Jadi buat masking gitu. Apa ya bahasa Indonesia, bingung juga. Jadi kalau udah ada layer masknya, terus kita pakai warna hitam, nah nanti dia bakal kayak kehapus gitu, tapi sebenarnya sesuatu yang di layer itu nggak kehapus gitu. Jadi masih ada sebenarnya, gitu kan. Jadi ini bagus banget buat misalnya kita
mau ngilangin sesuatu tapi kita nggak bener-bener mau ngapus. Jadi suatu waktu kita mau kembaliin gitu, tinggal ini kan tadi pakai warna hitam nih. Jadi kalau kita pakai warna putih, terus kita garisin lagi, ini sampai merah dulu ya. Kalau nggak merah itu berarti dia lagi di layer biasa. Tapi kalau ini layer yang merah berarti kita lagi di layer maskingnya itu tadi. Jadi ini tinggal kita garis yang hitamnya tadi, nanti dia langsung kembali lagi gitu kelihatan. Jadi gitu. Untuk matiinnya tinggal pencet yang ini. Udah deh. Nah kalau yang klip ini apa ya, saya nggak pernah pakai juga gitu, kayaknya kurang bermanfaat karena udah ada clipping group, udah ada selection source gitu, jadi agak nggak pernah dipakai sih ini yang klip merah ini. Nggak tahu deh, mungkin kalau teman-teman ada yang bisa memanfaatkannya dengan efektif, bisa tulis di kolom komentar itu efektifnya dipakai buat apa sih gitu ya. Oke, terus setelah layer mask di sini ada, oh ini buat kayak di merge gitu. Jadi misalnya di sini ada kita warnain putih. Nah nanti kalau kita pilih yang ini, nah nanti yang ada di layer sini pindah ke layer yang di bawahnya. Jadi mungkin ini penjelasannya gitu buat mindahin apa yang ada di layer yang kita pilih ke layer yang ke bawahnya gitu. Kayak misalnya Ctrl Z, nah jadi ini kan ada di layer yang di atas tuh. Nah kalau kita pencet yang ini, dia jadi ke bawah. Sudah agak kurang paham juga maksudnya kenapa cuma itunya doang yang dipindah, kenapa nggak di merge gitu. Tapi ya intinya itu, dia buat mindahin apa yang ada di layer yang kita pilih ke layer yang ada di bawahnya gitu. Tapi kalau di bawahnya ini group, dia nggak bisa dipindahin. Jadi dari layer ke layer aja bisanya. Oke, terus ini ada apa lagi? Ini merge selected layer. Jadi ini buat gabungin layernya ya. Nah, jadi yang ini cuma buat mindahin. Kalau yang ini buat ngegabungin yang layer atas sama layer bawah. Jadi yang ini buat mindahin, yang ini buat gabungin. Nah, terus yang ini buat ngapus yang ada di layer itu. Jadi apapun yang ada di layer itu, salah, kita pakai warna hitam biar kelihatan. Nah jadi apapun yang ada di layer itu, kalau kita pencet ini, udah jadi langsung kehapus gitu ya. Nggak kelihatan kali ya gini. Jadi ini yang ada di layer tadi, kalau kita pencet udah kehapus, jadi balik ke layer kosong lagi gitu. Nah terus di sebelah yang hapus layer itu ada buat ngapus layernya. Jadi kalau yang ini buat ngapus isi di layernya, kalau yang ini buat ngapus sama layer-layernya gitu. Jadi hapus. Bisa buat ngapus grup juga. Jadi kalau kita mau ngapus cepet, tinggal pencet ini aja. Udah deh. Terus yang di sebelah sini ada apa nih? Kok dia warna abu-abu? Jadi ini apply the layer mask to the current layer. Jadi ini misalnya gini, kita bikin layer mask, terus kita mau ngapus mukanya gitu ya pakai layer mask. Nah terus kita mau layer masknya mau kita bikin supaya ya jadi hilang gitu mukanya, jadi tinggal pencet ini. Jadi ini udah deh hilang mukanya. Sebenarnya agak bingung gitu ya, buat apa gitu. Kan padahal tanpa layer mask tinggal dihapus aja gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang lagi-lagi tahu cara menggunakan apply layer mask dengan efektif, bisa ditulis di kolom komentar gitu. Karena saya sendiri jarang pakai gitu yang bagian apply layer mask ini, karena saya biasanya ya biarin aja layer masknya, jadi layernya tetap aman gitu. Terus ya udah di bawah sini tinggal layernya. Di sini ada buat nge-hide layer. Kalau kita pencet matanya, ini mata nggak ada. Jadi ini buat memperlihatkan layer yang kita pilih gitu. Terus di bawahnya ini ada apa sih? Nggak bisa diklik. Itu mungkin tanda kita lagi di layer itu gitu. Jadi maksudnya pensil itu kita bisa gambar di layer yang itu gitu kan. Jadi tiap kita pilih layer, gambar pulpennya pindah ke situ gitu. Terus kalau kita mau ngasih nama, tinggal diklik 2 kali. Terus tinggal diganti namanya aja. Nama. Terus di oke, udah. Jadi kira-kira begitu yang bagian layer itu. Terus di sini ada layer efeknya. Jadi misalnya kita bikin warna kuning, terus kita kasih layer efeknya paper, terus kita pilih canvas, terus intensitasnya kita tinggiin, skalanya kita tinggiin. Nah
Jadi dia muncul tekstur di layernya gitu. Jadi misalnya penuh ini, nah jadi kelihatan kan teksturnya. Kita ganti paper, terus ada watercolor, terus ada watercolor lagi. Jadi ini buat bikin efek-efek kertas gitu di layernya gitu kan. Nah kalau yang di bawah ini ada water fringe. Jadi dia kayak bikin efek apa ya, kayak kertas basah gitu. Jadi misalnya ini kita matiin dulu. Jadi ini kan cuma satu, mungkin nggak kelihatan. Kalau 15 baru kelihatan mungkin. Nah dia jadi ada ini loh, ada garis di ujungnya itu, yang merah-merah itu. Jadi kalau kita kecilin hilang, kalau banyak jadi dia ada kayak ya kayak kertas basah gitu ujungnya. Jadi bisa buat bikin efek-efek warna gitu pakai water fringe ini gitu. Oke, kita matiin lagi. Nah, terus ini ada mode-mode layer. Jadi kalau mode layer normal ya normal-normal aja gitu, nggak ada terjadi apa-apa gitu. Tapi mungkin kita di sini kita contohinnya pakai objek aja gitu biar lebih kelihatan gitu ya. Jadi kita bikin garis. Terus kita bikin warnanya pakai yang berwarna aja kali ya, jadi lebih kelihatan. Bikin warnanya, atur dulu. Kalau mau ngatur warna tinggal pencet Ctrl sama U, nanti dia langsung keluar window hue saturation ini. Terus kita tinggal geser-geser slidernya buat ngatur warnanya gitu. Oke, jadi ini udah, kita bikin lagi layer baru di atasnya. Terus ada ini multiply. Jadi multiply itu buat bikin warna yang versi lebih gelapnya gitu. Jadi misalnya ini kan warna kuning, kalau kena warna hijau dia jadi hijau tua. Dan kalau misalnya kita pakai warna yang lain lagi, dia bakal jadi kayak ya lebih tua gitu. Namanya multiply. Multiply kan artinya apa ya? Multiply artinya apaan? Ya mungkin artinya memultiplikasi ke apa sih namanya, ketuaan warnanya gitu. Jadi dari warna yang tadinya muda, kalau kena warna lain dia jadi tua gitu. Jadi kalau multiply ini asal ada warna di bawahnya dia bisa jadi tua gitu. Jadi biasanya layer multiply ini digunakan buat shading gitu, karena ya kan jadinya lebih tua gitu ya. Jadi tinggal kasih aja warna yang misalnya kita mau bikin warna yang dingin ya mungkin multiply-nya pakai warna yang biru gitu kan. Terus kita atur lagi pakai Ctrl U. Udah gitu kan, jadi shadingnya udah tinggal gitu aja. Jadi tinggal pakai multiply gitu. Jadi yang paling sering dipakai itu salah satunya layer multiply ini gitu. Terus ada screen. Nah screen ini buat bikin warnanya jadi lebih terang gitu. Kalau multiply buat yang gelap, screen ini buat yang terang gitu. Nah kalau overlay ini dia kayak nyampurin tone warnanya gitu. Jadi kuning campur hijau yang agak biru, dia jadi hijau banget gitu. Dan biasanya overlay ini dipakai buat ngasih kecerahan warna gitu loh. Masa kecerahan warnanya apa ya? Istilahnya itu agak bingung gitu. Mungkin dilihat aja bakal ngerti maksudnya gitu. Nah jadi ini hijaunya kan hijau-hijau yang agak butek gitu ya, agak hitam gitu. Terus kita pakai multiply, kita pick warna hijaunya, baru kita pilih warna hijau yang agak terang gitu. Terus kita pakai airbrush. Terus kita belum di set, kita set gini dulu. Nah dia jadi buat ngasih kecerahan gitu loh, dari warna yang tadinya mati kita kasih overlay. Terus kita atur-atur dikit, dia jadi warnanya lebih apa itu namanya? Lebih nggak butek gitu ya, lebih saturated gitu. Terus kita bisa atur-atur sedikit gitu kan pakai airbrush supaya kok bingung itu loh, perpindahan warnanya nggak loncat-loncat banget gitu. Jadi ada apa sih namanya, shiftingnya gitu loh, perpindahan dari warna yang
mati sama warna yang kontras itu jadi ada lebih enak aja dilihat gitu kan. Jadi overlay itu tadi ternyata ini belum di overlay. Coba kita overlay dulu. Nah, ini overlay. Kita atur lagi. Kayaknya ada yang salah ini. Kita ulangin aja. Ini overlay, terus kita pakai warna hijau. Nah, jadi gitu. Intinya ya buat ngasih warna ke warna yang mati gitu. Jadi lebih berwarna. Dari yang tadinya agak hitam, terus jadinya yang saturasinya lebih tinggi gitu. Jadi tadi warnanya mungkin ada di sini, dia jadi kesini gitu kalau pakai overlay gitu. Bisa dicampur-campur juga gitu kan. Misalnya dari hijau ke kuning atau hijau ke biru gitu, ke merah juga bisa kali ya. Jadi intinya buat nyampurin warna sih dari warna yang agak butek gitu, agak dull ke warna yang lebih kontras gitu. Terus di bawah ini ada shade ini juga kayak multiply, cuma dia jadinya lebih gelap gitu. Jadi mungkin saya jarang pakai juga sih yang shade ini karena untuk bayangan udah pakai multiply ya, jadi nggak pakai shade gitu. Nah kalau shine ini dia kayak overlay tadi, tapi bukan kayak screen, tapi dia lebih terang gitu. Jadi misalnya ini screen, nah screen gini atau pakai yang efek tekstur gitu ya. Gini kita kecilin dulu. Terus kita blend. Nah kalau di screen kan cuma segini aja nih keterangannya gitu. Kalau pakai shine dia jadinya lebih mengkilat gitu, lebih cocok buat efek-efek mengkilap gitu ketimbang pakai screen. Jadi kalau screen ini dia buat kasih highlight yang biasa aja. Biasanya kalau saya makanya gitu. Kalau shine ini buat pakai yang bener-bener shiny gitu. Jadi kalau di shine dia kayak bener-bener mengkilap. Kalau di screen dia agak nggak mengkilap amat gitu. Dia cuma lebih terang tapi nggak mengkilap. Jadi kalau mau bikin efek mengkilap pakai shine. Terus ada apalagi shade shine ini juga saya jarang pakai gitu. Dia kayak nyampurin shine sama shade. Jadi kalau shine itu dia mengkilat terang. Kalau ini mengkilatnya tapi nggak mengkilat ke putih gitu. Kalau shine tadi kan dia ke putih gitu kan, lebih mengkilat. Kalau shade ini kayak nyampurin bayangan sama mengkilap gitu. Jadi jarang pakai juga sih saya gitu. Ada burn juga. Burn ini ya buat bikin kayak kebakar gitu. Mungkin kalau pakai warna yang lebih muda gitu lebih kelihatan efeknya, jadinya ya jadi buat kayak ngebakar warnanya gitu kan, kayak ada efek-efek kebakarnya gitu. Dodge ini buat kayak shine gitu juga. Jadi dia ada efek kayak mengkilapnya. Loh, kok hilang? Nah, jadi kalau dia pakai warna yang bagian-bagian sini, yang bagian terang-terang gitu, dia jadi bisa bikin kayak nyala-nyala gitu. Jadi buat efek yang kayak nyala-nyala gitu bagus pakai dodge gitu. Kayak misalnya kita bikin gini, terus kita blend pakai water tool. Nah, kita bikin supaya lebih terkontrol silau-silaunya. Terus kita bikin yang agak-agak soft gitu. Nah, jadi mungkin buat bola-bola yang mengkilap-mengkilap gitu bisa pakai dodge gitu kan. Nah, jadi dodge itu ya itu tadi bisa buat yang mengkilap-mengkilap juga. Mungkin sama kayak shine tapi dia ada efek-efek apanya ya? Bingung juga jelasinnya. Pokoknya kalau pakai dodge begini, kalau pakai shine jadinya dia lebih putih. Jadi kalau dodge itu ada warnanya gitu. Terus di bawah ada burn dodge. Jadi dia sama lagi kayak shade shine, dia gabungin burn sama dodge.
Jadi dia silaunya nggak ke putih tapi ke warna yang di burn tadi. Ada soft light juga. Soft light ini buat bikin cahaya tapi itu jadinya soft kalau kita pakai warna putih tuh. Jadi dia nggak terang-terang banget gitu, namanya juga soft light, mungkin buat ngasih efek-efek warna gitu ya. Kayak ini biru, si warna kuning gitu. Jadi soft light ini buat kasih warna-warna yang soft. Terus di bawahnya ada hard light, jadi sama kayak soft light tadi tapi ini dia ya hard. Jadi dia lebih kuat gitu dibandingkan sama yang soft tadi. Terus ada pin light, kurang lebih sama hard light tadi, saya juga jarang pakai. Terus ada hard mix. Nah hard mix ini dia jadi ngegabungin warna-warna gitu. Tuh, dia jadi kayak nyampur warnanya tapi keras banget gitu efeknya dan jadi nggak jelas gitu, jadi jarang saya pakai juga hard mix. Terus ada darken. Jadi kalau darken ini buat apa ya, nggak ngerti juga saya. Oh jadi gini, misalnya nggak bisa juga, nggak tahu sih buat apa darken ini, soalnya nggak pernah saya pakai juga. Lighten ini juga kita lihat, kita coba-coba dulu. Ternyata masih kurang jelas juga sih ya. Ini kayak warnanya warna biasa aja gitu. Nggak tahu deh, saya jarang pakai juga lighten ini. Pokoknya yang di bawah-bawah sini sudah jarang saya pakai gitu. Darken color, menggelapkan warna harusnya, tapi di sini tidak ada terjadi apa-apa. Jadi mungkin kita skip aja yang memang saya jarang pakai gitu. Di sini ini juga jarang saya pakai. Terus kalau hue ini rasanya buat ngubah warnanya gitu ya. Dari hijau misalnya kita pakai warna kuning, kita tes. Nah dia jadi hijaunya agak nyampur sama kuning gitu, ngubah hue-nya. Ini juga kalau dicampur sama biru, terus dicampur sama merah, nggak tahu deh, jarang saya pakai juga ini hue. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu itu sebenarnya buat apa gitu, bisa dibantu jelasin di kolom komentar gitu ya. Karena emang jarang saya pakai gitu. Yang biasanya saya pakai itu multiply, screen, overlay, sama shine gitu. Terus ini ada saturation, ini buat ngasih saturasi warna gitu kayaknya. Tuh, jadi warnanya kayaknya nggak ngaruh deh warna apapun yang kita pakai, nanti dia bakal jadi versi warnanya yang lebih saturated atau lebih kontras gitu ya warnanya. Jadi misalnya kita ubah dulu warna dasarnya gitu. Ini misalnya biru, terus saturation kita pakai warna merah. Nah dia jadinya tetap warna biru yang terang tapi saturated gitu. Jadi pakai warna apapun kayaknya tetap ke warna atasnya gitu. Jadi nggak nyampur. Terus ada color. Color ini buat ngubah warna juga. Tapi biasanya yang color ini dipakai buat ngewarnain yang grayscale gitu. Jadi misalnya ini kita bikin dulu jadi warna abu-abu. Terus kita bikin shadingnya. Ini kita blend. Udah, jadi ini udah jadi bola monokromnya. Terus ini ada layer color. Jadi color ini buat ngasih warna gitu. Jadi yang tadinya warnanya hitam putih atau monokrom gitu, bisa kita kasih warna pakai layer color ini gitu. Jadi ini bermanfaat banget misalnya kita suka painting grayscale doang, hitam putih doang, jadi pakai ngasih warnanya tinggal pakai efek layer color ini gitu. Jadi buat ngasih warna di layer grayscale. Tapi buat ngasih warna di layer grayscale kita juga bisa pakai
yang overlay ini. Nah kalau yang overlay ini emang lebih terang warnanya, jadi digunakan sesuai kebutuhan. Kalau multiply juga bisa, tapi dia jadinya lebih gelap. Jadi buat ngasih warna grayscale itu biasanya kita pakai multiply, terus overlay, terus color gitu. Apa saturation juga bisa kan? Ya kalau saturation bisa, tapi agak membingungkan ya. Dia kok jadinya satu warna doang gitu. Jadi ya pakai yang 3 tadi aja buat ngasih warna, multiply, overlay, sama color. Nah kalau yang luminosity ini buat apa ya? Nggak tahu deh, dia jadi terang banget gitu. Kita pakai warna apa-apa juga jadinya putih gitu. Jadi emang jarang saya pakai juga. Jadi yang sering saya pakai itu multiply buat shading, screen sama overlay buat highlight, terus sign juga buat highlight, terus ada color gitu buat ngasih warna gitu. Oke, jadi bagian layer mungkin udah selesai ya, udah kita bahas semua dari layer effect sampai ke hapus layernya, udah semua kita bahas. Mudah-mudahan udah cukup menjelaskan buat yang kemarin nanyain tentang jelasin layer lebih pelan-pelan, lebih detail gitu ya kali. Mudah-mudahan bisa membantu gitu. Nah jadi kita ke bagian selanjutnya, dimana orang-orang nanya, Mas itu kok bisa sih ngapus garisnya otomatis, nggak perlu ngapus manual gitu, gimana caranya? Jadi di Paint Tool saya 2 ini di line work layernya, jadi ini line work layer, kita bikin garis. Nah di bagian eraser ini, di sini kita pilih targetnya current layer, terus ini intersection, terus ini juga current layer. Udah, jadi gini settingannya intinya. Terus kita pilih bagian yang mau kita hapus, udah tinggal dilewatin aja gitu kalau kita pakai pen tablet. Kalau pakai mouse mungkin bisa juga gitu ya. Kita coba. Iya, jadi tinggal diklik di garis thread gitu. Nanti otomatis terhapus gitu. Jadi ini enak banget layernya buat bikin line art. Jadi kita bisa lebih cepat ngegarisnya, nggak perlu diulang-ulang karena nanti garis yang kelewatan tinggal dihapus aja gitu kan, tinggal dihapus, hapus. Jadi sangat mempercepat proses bikin garis gitu. Karena enak banget gitu kan, kita nggak perlu ragu-ragu lagi bikin garis karena tinggal dihapus, nggak perlu terlalu fokus ngapusnya gitu. Jadi itu tadi pakai line work layer, pakai pen, terus dihapus pakai eraser. Nah kalau erasernya kita pilih no, dia nggak bisa ngapus secara manual gitu. Kita harus nggak bisa ngapus secara otomatis gitu. Jadi kita harus ngapusnya manual kayak layer biasa gitu. Jadi pastikan settingannya ini di intersection gitu, biar dia ngapusnya di antara garis yang saling melewati aja gitu. Jadi misalnya gini kan, jadi gini dia ngapusnya garis yang tabrakan gitu. Jadi kalau misalnya ada garis yang nggak tabrakan, kita geser ya kehapus semua gitu. Jadi itu buat garis yang saling berpapasan aja gitu, kita bisa ngapus gitu. Jadi gitu cara hapus dengan mudahnya gitu. Jadi line work layer ini kan namanya aja udah line work gitu ya. Jadi emang buat bikin line art bermanfaat banget, bikin proses bikin line artnya jadi lebih cepat daripada line art yang manual gitu. Tapi ya selera orang kan beda-beda gitu ya, karena di garis line art ini kadang-kadang terasa lebih artifisial gitu ketimbang goresan di layer yang biasa. Dan di layer biasa kan kita bisa pakai brush yang ada teksturnya gitu. Salah. Nah jadi brushnya kan ada teksturnya gitu ya. Kalau di line work layer kita nggak bisa milih tekstur brushnya. Jadi brushnya pasti brush biasa gitu, nggak bisa pakai tekstur kayak di layer biasa gitu. Oke, jadi bagian kedua soal penghapus mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang nanya cara ngapus gitu kan. Jadi tinggal pakai line work layer, pakai eraser, di set seperti ini, udah tinggal ngapus-ngapus garis yang saling melewati.
Oke, yang terakhir, gimana caranya bikin warna yang bersinar-sinar gitu ya. Jadi kita bikin dulu objeknya gitu, misalnya kita bikin batu aja gitu kan yang bersinar. Jadi kita bikin garisnya dulu, terus kita bikin selection source, kita bikin folder baru, kita buat layer baru, terus kita pakai magic wand, kita seleksi. Ini buat invert selection-nya gitu, jadi ini kan milih di luar bagian garisnya, kalau ini ke dalamnya. Terus kita tumpahin warna pakai bucket tool, atau kita tinggal pencet Alt sama angka 1. Jadi dia otomatis numpahin warna di selection-nya. Nah, biasanya kalau saya mau bikin objek-objek yang bersinar, kita mulainya pakai warna yang agak mati gitu. Jadi ini saturation-nya kita kurangin. Nah, jadi dia agak butek gitu warnanya. Kita bikin layer baru, terus clipping group kita ubah jadi overlay. Kita bikin pakai airbrush, kita kasih warna di atasnya gitu biasanya. Tergantung ya, misalnya cahaya dari bawah ya berarti kita kasih di bawah, tapi untuk contoh yang ini kita pakai di atas aja dulu. Terus kita susun kita rapiin gitu warnanya. Terus kita tinggal multiply, terus pakai warna ini. Biasanya saya pakai ini, udah ada palet warna yang udah sering saya pakai gitu ya. Jadi buat shading biasanya saya pakai warna yang di sekitar sini. Kita pakai ini. Terus kita pakai lasso tool gitu. Terus kita bikin shadingnya. Jadi kita kira-kira aja gitu di mana tempat bayangannya. Terus kita tumpahin warna lagi. Udah, jadi kita adjust, kita agak dikitin. Terus di beberapa bagian gitu kita pakai water, kita bikin supaya lebih soft gitu. Jadi nggak semuanya keras. Tapi kalau semuanya edge-nya itu keras-keras gitu, ya nggak apa-apa, nggak usah di blend pakai water ini. Jadi tinggal langsung aja gitu. Tapi di sini kita blend dulu. Nah, terus kita layernya ini kita pilih di sini layer, terus mana ya? Ini copy layer, atau ini Ctrl D, jadi di copy. Jadi dia ada double bayangannya gitu. Nah, di bayangan yang kedua ini kita hapus beberapa bagian supaya kayak ada bagian yang lebih gelap dan lebih terang. Terus kita blend lagi deh di bagian-bagian yang mau kita halusin. Terus bisa kita Ctrl U lagi supaya lebih gelap lagi. Jadi lebih ada perbedaan gelap terangnya gitu kan. Kemudian kita pakai warna putih. Biasanya putih ini ada di dekat-dekat cahayanya gitu. Jadi di ujung-ujung aja dikasih warna putih-putih biar dia lebih lebih pop out gitu. Terus kita halusin lagi beberapa bagiannya. Nah, kasih juga mungkin di tengah-tengahnya gitu. Oke, jadi ini tergantung objek ya. Kalau objeknya mulus ya kita mulusin aja, nggak usah kita kasih sudut-sudut gitu di bentukannya gitu kan. Terus kita bikin layer baru lagi, klip lagi, terus kita kasih shine. Kita pilih warna mungkin dari merah agak ke kuning gitu. Kita pakai shine, terus kita pakai airbrush lagi. Nah, kita taruh di bagian atas sama bawah gitu. Terus kita hapus, kita atur lagi. Kalau agak berlebihan gitu kan, kita kurangin aja opacity-nya. Atau di sini juga bisa pakai overlay kali ya. Ternyata tidak bisa pakai screen. Bisa sebenarnya. Bebas aja sih gitu, pilih yang mana, mau screen atau mau shine gitu. Tapi kayaknya lebih mantap yang shine. Terus habis itu kita bikin lagi screen, cobain. Aduh, salah. Kita pakai lasso tool lagi, baru kita bikin highlightnya. Kalau tadi buat shading ya, ini buat highlightnya. Jadi pakai
lasso tool itu enak banget gitu buat milih bagian-bagian yang mau dikasih shading sama highlight gitu. Jadi kalau udah kita fill lagi, pencet Alt 1 gitu. Atau mungkin kalau buat highlightnya saya biasanya nggak di fill tapi pakai airbrush lagi. Jadi pelan-pelan gitu. Ini kita kurangin sedikit opacity-nya. Pelan-pelan dari atas kita biar ada kayak efek-efek yang transparannya gitu. Jadi kita hapus lagi. Nah, terus tambahin lagi lasso tool lagi. Terus di airbrush lagi biar ada kayak efek-efek kilauannya lagi. Jadi di sini ya sebenarnya diulang-ulang aja gitu, tinggal dibikin multiply buat warna yang lebih gelap, terus screen atau shine buat warna yang terang, sampai kita dapat bentuk yang benar-benar kita suka gitu. Dan juga biasanya bagusnya dicampur gitu, kita bikin lagi clipping group, terus ini screen kan di sini warna kuning gitu ya, jadi kita mungkin di bagian yang sebaliknya seleksi dulu pakai lasso tool lagi. Nah di bagian yang sebaliknya gitu kita pakai lawan yang warna kuning, itu warna biru gitu ya. Nah buat ada efek cahaya dari pantulan dari arah lain gitu, biar lebih ada warna apa ya, komplementarinya gitu. Komplementari itu bahasa Indonesia apa ya? Biasanya begitulah kalau ada warna yang misal warna kuning gitu, bagusnya ada warna biru gitu supaya warnanya itu gimana ya, bingung istilah bahasa Indonesia. Jadi intinya itu complementary color gitu, warna yang berseberangan gitu biar gambarnya lebih menarik karena ada warna-warna yang ya itu tadi komplementari itu. Nanti deh mungkin kita bakal belajar bareng-bareng lagi soal complementary color itu. Nah jadi udah sampai tahap sini, terus kita kembali ke line work layer-nya, kita bikin layer baru di atasnya, terus kita clipping, terus kita pilih aja dari warna yang udah ada, terus kita kasih di warna line art-nya gitu, kita kasih warna nah jadi dia kayak lebih lineless gitu. Tentunya kalau kita lebih sabar lagi bisa kita bener-bener rapiin line-nya gitu, atau kalau mau lebih simpel tinggal dimatiin aja dan jadilah gitu ya. Nah udah jadi objeknya, terus kalau kita masih mau ngasih efek-efek lagi biar lebih wow gitu ya, tinggal bikin screen pakai warna kuning, terus pakai airbrush, udah tinggal kita kasih pelan-pelan di pinggir-pinggirnya gitu. Nah jadi lebih berkilau gitu. Jadi kalau mau bikin kilauan yang lebih kinclong lagi, kasih lagi layer baru, terus kita pick warna yang agak putih ini, kita garis-garis aja gitu. Nah jadi begitulah kira-kira caranya ala saya gitu kalau mau bikin benda-benda yang bersinar kayak batu-batuan, atau yang paling sering itu ya saya mata Kamen Rider gitu ya. Oke jadi kira-kira gitu. Ngomong-ngomong buat ngewarnain batu ini kurang lebih aja sih kalau buat kayak ngewarnain besi atau semacamnya gitu, intinya sama gitu, tinggal kita mainin aja layer mode-nya antara multiply, screen, sama shine. Jadi 3 itu kita mainin untuk dapatkan hasil yang kita pengenin gitu. Oke jadi mungkin segitu dulu buat Kuli Gambar Digital episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin bertanya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang lagi belajar. Oke segitu dulu. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa terima kasih banyak atas teman-teman. Ngomong apa sih? Seperti biasa terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai sini. Terima kasih atas supportnya selama ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan yang paling penting di share video ini ke teman-teman yang lagi belajar gambar digital, terutama yang
pakai softwarenya Sai gitu. Tapi sebenarnya software gambar digital itu mirip-mirip kok semuanya. Jadi ada tutorial dari software apa biasanya bisa diaplikasikan di software yang lain gitu. Jadi nggak kemarin tuh ada yang komentar nggak rasis aplikasi gitu. Padahal mah nggak ada yang rasis gitu, karena software menggambar rata-rata settingannya itu mirip-mirip gitu. Cuma kalau yang bagian menghapus tadi rasanya cuma ada di Clip Studio Paint sama di Paint Tool saya aja yang auto ngapus tadi gitu. Kalau di Clip Studio Paint namanya vector layer dia. Kalau di saya kan namanya line work gitu. Jadi bisa juga di Clip Studio Paint yang auto hapus tadi. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat buat ngegaris gitu. Oke, kok jadi ngomong lagi ya, tadi udah terima kasih padahal. Ya udah, seperti biasa, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.